Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaida akan sedikit membahas tentang makalah saya yang berjudul Menumbuhkan Kultur Good Governance dalam Pendidikan. Nah, di makalah saya ini ada 3 poin. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari good governance dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, dimulai dulu dari istilah governance. Governance itu erat kaitannya dengan government ya. Government itu pemerintah, sedangkan governance itu kepemerintahan. Nah, jadi government itu adalah pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara bagian atau kota dan sebagainya. Nah, sedangkan governance atau pemerintahan itu adalah tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Nah, dengan demikian, governance itu adalah suatu kegiatan atau bisa disebut juga serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Nah, istilah governance ini sebenarnya juga tidak tidak ke pemerintah. Tidak bisa juga governance ini dimasukkan ke dalam sebuah manajemen seperti manajemen pendidikan gitu. Nah, sedangkan kalau kita gabungkan dengan kata good, jadi good governance berarti kepemerintahan yang baik atau ya kepemerintahan yang baik. Jadi good governance itu secara konseptualnya mengandung 2 pemahaman. Yang pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Lalu pemahaman yang kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan. Nah, secara konseptual, good governance itu mengandung 2 pemahaman tersebut. Lalu, ya seperti yang saya sebutkan tadi, governance ya. Governance itu tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tapi juga pada ranah masyarakat sipil gitu ya. Bisa juga kultur good governance ini dikembangkan di sebuah manajemen pendidikan gitu. Nah, unsur-unsur dalam governance itu ada 3. Yang pertama negara atau pemerintahan, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga masyarakat madani. Negara atau pemerintahan ini berperan di daerah politik ya pastinya. Politiknya gitu. Lalu yang kedua ini sektor swasta. Nah, sektor swasta ini dalam hal ekonomi. Lalu yang ketiga masyarakat madani. Nah, masyarakat madani ini dalam hal sosial. Gitu. Nah, karakteristik yang baik, kepemerintahan yang baik menurut UNDP 1997 itu ada mengidentifikasi 5 karakteristik. Jadi good governance atau kepemerintahan yang baik itu menurut UNDP ini mencakup 5 karakteristik, yaitu yang pertama interaksi, lalu yang kedua komunikasi, lalu yang ketiga proses penguatan sendiri, yang keempat dinamis, dan yang kelima saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar, dan masyarakat madani. 3 unsur tadi. Nah, prinsip utama good governance diantaranya yaitu yang pertama akuntabilitas, lalu yang kedua transparansi, keterbukaannya, lalu yang ketiga partisipasi,
Dan yang keempat, supremasi hukum aparat birokrasi. Nah, sedangkan peranan pendidikan dalam menciptakan good governance. Apa peranan pendidikan? Peranan pendidikan sangat penting ya dalam menciptakan good governance. Karena eh, tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam governance itu ada 3 unsur tadi ya. Ada unsur negara, ada unsur sektor swasta dan juga masyarakat madani. Nah, pendidikan, apa peran pendidikan? Peran pendidikan yaitu untuk menghasilkan individu-individu yang berkualitas gitu. Pendidikan dapat membentuk pribadi-pribadi yang kreatif, yang menjadi penggerak dan pengembang dari jaringan kebudayaan yang ia hidup. Jadi itu peran pendidikan sangat penting untuk membangun kultur good government. Pendidikan itu merupakan salah satu wujud kultur yang berkembang dalam masyarakat. Dan dari pendidikan pula akan melahirkan kultur yang terjadi di masyarakat sehingga ada hubungan dialektika antara pendidikan dan kultur, yaitu ada hubungan dialektika antara pendidikan dan kultur. Jadi pendidikan akan menghasilkan individu-individu yang berkualitas gitu, yang akan ya nantinya akan bisa mengimplementasikan good governance dalam pemerintah. Nah, pendidikan juga bisa dengan pendidikan juga bisa menerapkan atau membangun nilai-nilai dalam masyarakat ya. Yang pertama, nilai demokrasi. Masyarakat bisa dibimbing untuk demokrasi ya kan gitu. Lalu yang kedua, moral. Ya, good government tidak dapat dicapai bila sumber daya yang menjalankannya tidak memiliki moral yang baik. Karena itu, moral itu landasan yang penting bagi seseorang untuk bersikap, bertindak, dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga, berpikir kreatif dan kritis. Ya, iya, dengan adanya pendidikan maka nilai-nilai tersebut akan terlaksana gitu, akan bisa ditanamkan ke masyarakat-masyarakat, yaitu nilai demokrasi, nilai moral, dan juga nilai kreatif dan kritis. Nah, jika masyarakat memiliki nilai-nilai tersebut, maka akan terciptalah good governance. Nah, sedangkan lalu poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu cara membangun good governance melalui perubahan kultur. Yang paling penting ya, langkah pertama untuk membentuk kultur good governance itu sebenarnya adalah komitmen perubahan perilaku kepemimpinan. Jadi sebagai pemimpin, setiap ucapan dan perilaku harus mencerminkan praktek good governance. Jadi dimulai dari pemimpinnya dulu gitu. Pemimpinnya itu harus berperilaku, berucap yang mencerminkan praktek good governance. Nah, dan juga untuk untuk membangun good governance pada umumnya itu good governance itu dapat tercapai perlu ditopang oleh upaya-upaya ya, di antaranya yaitu yang pertama, partisipasi. Ya, semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua penegakan hukum. Lalu yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsif. Yang kelima, konsensus dan pemufakatan. Yang keenam, kesetaraan dan keadilan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisien. Lalu yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang kesembilan, yang terakhir, visi strategis. Nah, upaya-upaya tersebut yang dapat dilakukan untuk
menciptakan sebuah mencapai sebuah upaya tersebut untuk mencapai sebuah kepemerintahan yang memiliki kultur good governance. Nah, untuk pendidikan, untuk manajemen pendidikan, ya sama. Untuk menumbuhkan culture good governance dalam pendidikan, ya dengan upaya-upaya tersebut juga, dengan kesembilan upaya tadi. Dan yang paling utama yaitu pemimpinnya tadi ya. Pemimpinnya ini ya berarti kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya itu yang harus berucap, bertindak itu yang mencerminkan praktek good governance. Dan juga diiringi dengan upaya-upaya tadi yaitu partisipasi. Partisipasi ini berarti partisipasi antara anggota-anggota yang ada di dalam sekolah, misalkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid dan wali murid itu semuanya ikut berpartisipasi dalam, misalkan dalam dalam mengambil sebuah keputusan gitu-gitu. Lalu yang kedua, penegakan hukum, ya pastinya tetap hukum itu di atas segalanya gitu. Lalu yang ketiga, transparansi, ya transparansi eh, dalam segi iuran misalkan gitu, dalam segi segalanya transparansi. Nah, jadi sekolah harus terbuka gitu kepada murid dan juga wali murid gitu tentang ya apa yang direncanakan atau tentang apapun itulah. Terus responsif, ya sekolah harus segera merespon gitu jika ada, misalkan ada kenakalan dari siswa atau apapun lah itu, harus segera merespon gitu. Lalu yang kelima, konsensus dan pemufakatan. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu harus mufakat antara semua anggota yang ada di dalam manajemen pendidikan. Lalu kesetaraan dan keadilan. Ya, kesetaraan dan keadilan tidak boleh dibeda-bedakan gitu ya. Terus efektivitas dan efisien, terus akuntabilitas juga ya. Harus sekolah itu harus memiliki pertanggungjawaban gitu. Lalu yang kesembilan, visi yang strategis, harus memiliki visi ya. Jadi itulah upaya-upaya yang bisa diterapkan oleh manajemen pendidikan, oleh sekolah lah intinya ya, untuk menumbuhkan good governance, untuk menumbuhkan culture good governance gitu dalam pendidikan. Nah, ketika culture good governance itu sudah ada gitu di dalam pendidikan, di dalam manajemen pendidikan tersebut, dalam sekolah tersebut gitu. Jadi ya kayak masyarakat itu akan percaya kepada sekolah tersebut gitu. Jadi itu intinya, simpulannya, untuk menumbuhkan culture good government dalam pendidikan itu, yang pertama, pemimpinnya dulu harus berucap dan juga bertindak yang mencerminkan tentang good governance, lalu disertai juga dengan upaya-upaya tadi seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus dan pemufakatan, kesetaraan dan keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.